Masuk. Pak Bima, ini orangnya. Masih mabuk dia. Bos Bima. Salah saya apa? Kenapa saya harus diseret-seret seperti ini? Bangun. Kamu tanya salah kamu apa? Enggak, saya bukan mempermasalahkan masalah. Tapi masih ada satu tugas lagi yang harus kamu selesaikan. Aduh bos, banyak banget pekerjaannya bos. Gak kelar-kelar. Saya cuma ingin tahu seberapa besar kesetiaan kamu sama saya. Bos, apa selama ini kesetiaan saya sama bos tuh masih kurang? Iya bos. Iya. Apapun pekerjaannya, saya akan selesaikan bos. Iya bos. Ini darah siapa bos? Kamu gak perlu tahu ini darah siapa. Yang perlu kamu lakukan dan yang perlu kamu ketahui itu cuma satu. Kamu antarkan tongkat ini, kamu letakkan di rumahnya Alvaro. Dan setelah itu, kamu lapor polisi dan kamu bilang kalau kamu menemukan tongkat baseball yang berlumuran darah di rumahnya Alvaro. Mengerti kamu? Iya bos, saya mengerti bos. Iya. Baik bos. Kamu harus pakai ini. Dan ingat, lu jangan sampai meninggalkan sidik jari di tongkat ini. Ambil! Iya bos. Masuk bang. Iya nak. Ya. Sekarang kita bakal tinggal di rumah ini, Mam. Ya. Ini rumah siapa nak? Kamu ngontrak di sini? Enggak dong, Mak. Rumah ini aku beli khusus buat Mama. Soalnya aku pengen Mama tinggal sama aku dan Mama ninggalin Papa. Aku seneng banget, Mama. Akhirnya kita bisa tinggal di sini bareng. Nah, sekarang Mama lihat-lihat dulu aja ya rumahnya ya. Pasti Mama betah di sini. Iya. Yuk. Masuk. Gimana? Kamarnya bagus kan? Bagas meninggal di ruangan ini kan nak? Soalnya mama ngeliat beritanya nak, jadi tersorot semuanya. Kita pergi yuk nak, yuk dari rumah ini yuk. Mama nggak mau tinggal di sini nak. Kayaknya auranya kurang bagus buat kita nak. Dijual aja rumahnya nak. Kita balik lagi aja ke rumah kita dulu yuk. Ayo Aku itu udah lama mah nyiapin rumah ini buat Mama. Aku nggak mau jual lagi, mah. Tapi Mama nggak mau di sini anak. Mama takut nanti arwahnya Bagas kentayangan lagi nak. Ayo, Yuna yuk pergi Yuna yuk. Mama gak usah khawatir. Gak mungkin lah arwahnya Bagas kentayangan kayak gitu, mah. Bagas itu orang baik, mah. Apalagi di akhir hidupnya Bagas kan jadi ustadz, mah. Sekarang pasti arwahnya Bagas udah tenang di alam sana. Pokoknya Mama tenang ya. Besok kita bikin selamatan di rumah ini sekaligus ngedoain Bagas, ya. Si anak kurang ajar itu kira-kira ada di rumah atau enggak ya?
udah terkunci. Pasti Al sama Susi udah ketidur. Bagus. Berarti ngegampangin kerjaan gue selesai. Nah. Susi nggak ada. Nggak biasanya. Dia tuh keluar malam-malam. Anak nggak tahu diri itu ada di kamarnya atau pergi juga dia. Rupanya Alvaro nggak ada. Aku taruh di mana tongkat bisbol ini? Ya, sebaiknya aku taruh di dalam lemari. Jadi, kalau nanti polisi datang mencari, dia nggak curiga. Ya. Oh, baju Susi sama Alvaro udah nggak ada. Pantas saja Susi nggak ada. Pasti anak kurang ajar itu udah ngajakin Susi pindah. Ya, untung tas ini nggak dibawa pergi. Jadi aku bisa naruh tongkat bisbol ini. Jadi kerjaan gue lebih gampang. Alvaro. Lihat aja nanti. Udah pagi, aku ketiduran di sini. Halo. Halo Pak, saya Rahmat Pak. Ada apa Pak Rahmat? Saya mau ngasih tahu kalau anak nggak tahu diuntung itu sudah pindah dari rumah saya. Pak, kalau anak Bapak cuma pindah, ngapain Bapak lapor sama saya? Kecuali kalau anak Bapak hilang tiba-tiba, baru Bapak lapor sama saya. Maksud saya begini Pak, tadi waktu saya beres-beres rumah, saya itu menemukan tongkat bisbol punyanya Alvaro. Sepertinya dia lupa membawanya Pak. Pak, pekerjaan saya itu banyak Pak. Karena di salah satu tongkat bisbol punyanya Alvaro itu ada darahnya Pak. Makanya saya takut. Untuk itu saya telepon Bapak, tapi kalau menurut Bapak itu nggak penting, ya sudah, saya akan buang aja. Saya tuh ngeri Pak ngelihat darahnya Pak. Pak, tunggu Pak. Jangan dibuang. Bapak tunggu saya di sana. Saya segera ke sana, ya? Iya Pak. Baik. Ya oke Pak. Mampus lo Ar. Lihat aja nanti.
Pusing banget kepala gue. Ini jam berapa sih? Jam 7. Sampai gue tidur kelamaan ya. Allah Akbar. Pusing banget nih, lemes banget. Kenapa ya? Enggak, gue gak boleh sakit. Gue harus tetap sembuh. Gue harus tetap kuat sampai gue nemuin siapa pembunuh Bagas. Ya mungkin gue cuma kurang istirahat doang nih. Au. Tangan gue kenapa nih? Kok agak lebam? Maaf Pak, saya ketiduran. Nggak apa-apa. Kamu masih di sini, Mbak? Iya, Pak Salman udah pulang. Ya, saya pikir harus ada yang jagain Bu Safira. Kalau Pak Kenan jagain sendirian kasihan, takutnya Pak Kenan butuh apa-apa. Jadi saya bisa bantu. Perempuan ini berhati mulia. Dia memikirkan Safira dan keluargaku. Padahal aku berusaha menghalangi dia menemukan anaknya. Bapak butuh kopi atau teh biar saya bisa ambilkan di kantin? Nggak usah. Mbak Anissa sekarang mendingan pulang aja. Istirahat di rumah ntar sakit. Ini ongkosnya. Pesan taksi aja ya. Jangan pakai ojek, bahaya. Makasih Pak. Oh ya, tunggu. Satu lagi. Saya minta tolong. Tolong rahasiakan ini. Jangan sampai Safira tahu kalau Safira punya penyakit serius. Saya sudah merahasiakan ini sejak lama. Saya nggak mau Safira sampai tahu. Dokter bilang, selama Safira nggak stres, insya Allah dia akan bertahan. Baik Pak. Lihat Mbak Safira sakit gitu. Gak tega, Mbak Safira juga kelihatannya sayang banget sama Non Cinta. Tete lihat sendiri kan, gimana khawatirnya Mbak Safira sama Non Cinta. Tadi juga Tete bilang, begitu sadar Mbak Safira langsung cari Non Cinta.